Di setiap pelosok negeri ini tentu akan sangat mengenal lagu yang satu ini, Bagimu Negeri. Sebuah lagu yang memiliki daya magis luar biasa bagi pendengarnya. Namun siapakah sebenarnya yang berhasil menggubah lagu tersebut menjadi lagu yang sangat patriotis ini? Dialah Kusbini, seorang seniman kelahiran 1 Januari 1910 di Desa Kemlagi, Mojokerto, Jawa Timur. Mengawali karirnya sebagai seorang seniman musik, Kusbini semula hanya berbekal pada pengetahuan yang didapatkannya secara otodidak di salah satu grup musik keroncong Surabaya, Jong Indie Striken Tokel Orkest Jitso, sebagai penyanyi keroncong sekaligus penggesek biola. Pada mulanya, grup orkes keroncong ini sempat mengisi siaran pada Nederland Indies Radio Omroep Maskapich, sebuah stasiun radio pemerintah Hindia Belanda yang setelah kemerdekaan Indonesia diubah namanya menjadi Radio Republik Indonesia di Surabaya. Selain itu, mereka sempat pula mengisi siaran di salah satu stasiun radio komunitas Tionghoa di Surabaya, Cirvo. Kepiawaiannya dalam memainkan dan menciptakan komposisi-komposisi musik keroncong telah membuatnya dijuluki sebagai buaya keroncong pada waktu itu. Bahkan, sebelum ia sempat menggubah lagu Bagimu Negeri, Kusbini lebih dikenal sebagai penyanyi dan pencipta lagu-lagu keroncong. Salah satu lagu pertama yang ia gubah adalah Keroncong Kewajiban Manusia. Keroncong ini mulanya diperkenalkan kepada Bung Karno. Bahkan Bung Karno pada waktu itu sempat terkesima dengan lagu gubahan Kusbini. Sambil menepuk bahu Kusbini, Bung Karno pun mengungkapkan kebanggaannya kepada Kusbini dan berpesan agar Kusbini tetap menggeluti keroncong. Karya-karya monumental lain hasil gubahan Kusbini diantaranya adalah Keroncong Moresco, yang kemudian dijadikan lagu keroncong wajib dalam setiap pagelaran festival lagu keroncong di tanah air. Sebab pada permulaannya, sebagaimana ditulis Victor Ganap, Moresco juga menjadi lagu wajib dalam konkurs keroncong pada Jarmarkt di Surabaya, yang turut disaksikan oleh Kusbini sejak tahun 1924. Dan barulah pada tahun 1933, Kusbini menuliskan notasi lagu Moresco yang berbeda dengan notasi Manusama. Notasi Kusbini lebih banyak dipengaruhi permainan gamelan Jawa, yang kemudian melahirkan bentuk keroncong asli dengan lagu Keroncong Moresco sebagai repertor baku. Keorisinilannya dalam menggubah karya-karya musik keroncong inilah yang kemudian membawa beberapa musisi keroncong seperti Gesang ini harus banyak belajar dari sang maestro Kusbini. Bahkan, sebagaimana diakui komposer Binsar Sitompul, lagu-lagu Kusbini melodis dan syarat musikal. Kusbini pernah pula menjadi pemain musik dan penyanyi untuk perusahaan rekaman piringan hitam Ho Son Ho antara tahun 1935 hingga 1939. Karirnya mulai menanjak dan namanya semakin dikenal, terutama saat ia mulai mendalami dan berkarya lewat lagu-lagu keroncong dan Stambul. Dan tidak hanya itu, Kusbini nampaknya mulai dilirik oleh sejumlah media pada saat itu. Bahkan, salah satu majalah terbitan Yogyakarta, Pustaka Timur, menyoroti ketenaran Kusbini. Berkat itulah, pada tahun 1941, Kusbini pun akhirnya ditawari untuk bermain pada 2 buah film oleh Fred Young, pimpinan Majestic Film Company di Malang. Bersamaan dengan itu, Keroncong Jantung Jati yang merupakan musik keroncong ciptaannya pun mulai dikenal halayak. Beberapa penyanyi terkenal saat itu, seperti Miss Surip dan Poniman, sangat bangga menyanyikan lagu tersebut. Bahkan, Jantung Hati kemudian diangkat sebagai judul dan tema film. Kemudian, disusul Air Mata Ibu dengan menulis skenario Nyo Cheong Seng. Pada masa pendudukan Jepang, Kusbini yang waktu itu berada di Batavia sempat bekerja pada radio militer Hoso Kandei Kyoku dan pusat kebudayaan Jepang di bidang musik yang dipimpin oleh Mistro Utoyo Ramelan. Pada masa itu, Kusbini banyak bekerja sama dengan Ismail Marzuki, Kornel Simanjuntak, Sanusi Pane, Muhammad Yamin, W.R. Supratman,
dan seniman lainnya. Dalam perjalanan karirnya, Kusbini menjadi dirijen orkes, perangkap pemain biola bersama komponis terkenal Ismail Marzuki. Ia juga masih sempat membantu Ibu Sud untuk menyelenggarakan siaran pelajaran lagu-lagu Jepang dan Indonesia untuk anak-anak. Pada saat itulah, menurut budayawan Karkono Kamajaya, dalam bukunya Sejarah Bagimu Negeri, Kusbini menciptakan Bagimu Negeri yang semula untuk anak-anak dan sebagaimana diungkap dari kesaksian Karkono yang ketika itu dimintai saran, menganggap lagu itu lebih cocok sebagai himne dan terlalu berat untuk anak-anak. Sebab menurutnya, lagu Bagimu Negeri mengandung kehikmatan dalam membawakannya. Lagu Bagimu Negeri ini sempat pula ia perkenalkan dengan Bung Karno saat pertemuan singkatnya di Asrama Pemuda Menteng 31 Jakarta pada tahun 1942. Pada saat itu, Bung Karno hanya manggut-manggut mendengar lagu karya Kusbini. Namun, Bung Karno sempat melontarkan protes kepada Kusbini pada lirik terakhir lagu tersebut yang sebelumnya berbunyi Bagimu Negeri Indonesia Raya, kemudian diganti dengan Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami. Hal ini dilakukan Bung Karno mengingat situasi politik dalam negeri saat itu masih terlalu sensitif jika kata Indonesia Raya digunakan dan diperdengarkan di hadapan umum. Sebab hal ini bisa mencelakakan penciptanya dari ancaman tentara Jepang. Selain itu, Bung Karno juga beralasan penggantian kalimat terakhir itu juga dianggapnya akan lebih memiliki nuansa puitis. Namun demikian, ketenaran Kusbini sebagai pencipta lagu Bagimu Negeri sempat tergoyahkan. Pada tahun 1978, salah seorang komponis C. Samedi sempat mengaku-ngaku sebagai pencipta lagu Bagimu Negeri. Meski akhirnya hal itu dapat terbantahkan. Bahkan, Kusbini ternyata juga memberikan sumbangan besar bagi penyempurnaan lirik lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama 12 anggota tim yang diketuai langsung oleh Bung Karno. Dan baru pada tahun 2009, tepatnya pada tanggal 30 Maret 2009 lalu, ciptaan Kusbini ini mendapatkan penghargaan royalti dari penerbit musik Pertiwi. Royalti yang diberikan PMP kepada ahli waris Kusbini itu pun sebanyak 36.287.648 rupiah untuk periode Januari hingga Desember 2008. Sejak tahun 1996, lagu-lagu karangan Kusbini memang sudah dikelola oleh PMN. Beberapa lagu karangannya diantaranya Bagimu Negeri, Nina Bobo, Padi Mengkuning, Ronce Melati, Keroncong Moresco, Serenade, Bintang Surabaya, Pastorale, dan lain-lain. Meski dinobatkan sebagai tokoh nasional, kehidupan Kusbini tergolong sangat sederhana. Terlihat dari rumahnya yang ada di Jalan Kusbini 25 yang saat ini digunakan sebagai sekolah musik Sanggar Olah Seni Indonesia, SOSI. Menurut Dwi Kuswara, anak kedua Kusbini, royalti yang diterima keluarga digunakan untuk mengembangkan sanggar milik ayah mereka. Karena Kusbini tidak mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya, melainkan bakat seni musiknya. Ya, selama hidup, Kusbini telah mengabdikan diri kepada perjuangan, memajukan dan meningkatkan kualitas musik Indonesia. Dan sebagai salah satu bentuk apresiasi jasa-jasanya, pemerintah Indonesia pun telah menganugerahi piagam seni pada tahun 1972 dan penghargaan dari Departemen Keamanan Komando Wilayah Pertahanan II pada tahun 1976. Namun belakangan, sebagaimana dikritisi oleh Agung Y. Ahmad, diksi dalam lirik lagu Bagimu Negeri ini pun menuai sebuah kontroversi. Mengingat penggunaan kata padamu dinilainya kurang tepat. Sebab berdasarkan kebakuan bahasa Indonesia, kata padamu akan lebih tepat jika digantikan menjadi kepadamu. Sebab ketepatan makna terhadap penggunaan kata tersebut akan lebih sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sesungguhnya. Namun, ia juga mengakui hal itu nampaknya sulit untuk dilakukan di zaman sekarang.
sebab hal ini sudah menjadi ketelanjuran sejarah. Namun untuk memperbaiki persoalan kebahasaan ini masih dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan bahasa pada masa sekarang ini. Sejak tahun 1946 hingga akhir hayatnya, Kusbini menghabiskan waktunya di Yogyakarta. Pensiunan Kepala Cabang Lembaga Musikologi dan Koreografi Departemen P&K dan penerima Anugerah Seni 1972 ini juga mewariskan Sanggar Olah Seni Indonesia yang didirikannya pada 1951. Beberapa musikus dan penyanyi pernah belajar di sana, seperti F.X. Sutopo, Idris Sardi, Ebit G.A.D. yang sempat berguru gitar padanya, dan Pranawengrum Katamsi. Kusbini, kelahiran Desa Kemlangi, Mojokerto, Jawa Timur, 1 Januari 1910 itu wafat pada 30 Maret 1991 dengan meninggalkan 11 orang anak.